teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dea Octavia Tobing, Endemia Maria, Joyce Paulina, Cinderella, dan Stephen Yustian. Jadi, di sini kami akan membahas tentang masalah pengangguran di kalangan siswa lulusan SMK. Slide pertama kita akan membahas tentang apa sih pengangguran itu. Jadi, pengangguran memberikan problematika tersendiri bagi negara. Pengangguran dapat mempengaruhi daya beli masyarakat karena tidak adanya pendapatan yang diterima. Pengeluaran untuk membiayai kehidupan sehari-hari pun menjadi terganggu. Makin tinggi jenjang pendidikan si penganggur akan semakin berbahaya bagi negara. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat berharap banyak dengan mengenyam pendidikan tinggi, yakni untuk mendapatkan pekerjaan yang didambakan dan kemudian meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, kesempatan kerja yang terbatas telah membuat kompetisi semakin ketat antar pencari kerja, dan seringkali mereka melamar dan menerima pekerjaan apa saja meskipun tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Pencari kerja, apakah langsung mencari kerja setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA, SMK, ataukah setelah menyelesaikan pendidikan strata 1 atau S1 di perguruan tinggi? Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK merupakan sekolah formal di bawah Departemen Pendidikan Nasional yang dibentuk untuk menghasilkan tamatan yang siap memasuki lapangan kerja secara mandiri sebagai wirausaha. Karakteristik wirausaha di SMK perlu dikondisikan baik melalui kegiatan intrakurikuler atau pelajaran kewirausahaan maupun ekstrakurikuler atau PKL praktek kerja lapangan. Sehingga diharapkan dengan kondisi lingkungan yang menerapkan karakteristik wirausaha, siswa menjadi terbiasa untuk menerapkannya dan pada akhirnya akan menjadi karakter kepribadian siswa. Bagaimana pengangguran pada lulusan SMK? Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, Muhadjir Effendi, penyebabnya mulai dari daya serap industri yang tidak seimbang dengan jumlah lulusan SMK hingga guru yang tidak sesuai bidangnya. Banyak guru yang tidak menguasai bidang ajaran, terutama untuk mengajar keterampilan bagi siswa. Akibat hal ini, banyak SMK yang lebih banyak mencetak lulusan tapi tidak mencetak tenaga kerja siap pakai. Jika tak diselesaikan akar penyebabnya, SMK yang seharusnya mencetak tenaga terampil justru akan terus menghasilkan pengangguran. Pemerintah mencoba memenuhi hal ini lewat program keahlian ganda. Guru-guru yang memiliki keahlian murni dikirim ke perusahaan untuk peningkatan keahlian bidang. Contohnya, guru fisika dikembangkan ke bidang otomotif. Bagaimana dengan penyebab terjadinya pengangguran pada lulusan SMK? Salah satu penyebab masalah pengangguran terdidik dari SMK adalah pada kenyataannya yang terjadi lulusan SMK setelah mereka lulus lebih memilih mencari pekerjaan dan pekerjaan itu pun belum tentu sesuai dengan bakat dan kemampuan. Bahkan mereka yang belum mendapatkan pekerjaan lebih baik memilih menganggur daripada membuka usaha sendiri. Maka teridentifikasilah beberapa persalahan, diantaranya banyaknya para pencari kerja di Indonesia tidak diimbangi dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan banyak orang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Lalu, banyaknya peserta didik di SMK 2 Bali G yang tidak yakin dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Lalu, yang selanjutnya yaitu banyaknya peserta didik yang tidak berminat mengaplikasikan pengetahuan dan bakatnya dalam bentuk yang nyata baik saat ini ataupun di masa yang akan datang. Kurangnya informasi dari sekolah atau guru BK tentang dunia pekerjaan kepada anak didik. Yang terakhir yaitu banyak peserta didik yang dimana selama proses pembelajaran terlihat menghindari situasi dan perilaku yang dirasa melampaui batas kemampuannya, dikarenakan kurangnya dorongan atau motivasi dari dalam dirinya dan lingkungannya. Apakah solusi yang bisa diberikan? Yang pertama yaitu menerapkan layanan konseling perorangan. Yang kedua, konselor memberikan layanan informasi tentang dunia kerja. Selanjutnya, konselor dan pihak sekolah menerapkan layanan penempatan dan penyaluran untuk mengentaskan permasalahan siswa.
Konselor berinisiatif untuk membentuk bimbingan kelompok kepada peserta didik, dan selanjutnya yaitu konselor dan pihak sekolah dapat melakukan bentuk kerjasama dengan instansi ataupun perusahaan-perusahaan yang dapat menerima calon lulusan SMK terbaik. Adapun terdapat solusi yang lain, yaitu mengikuti salah satu program pemerintah seperti program kelas industri. Apakah program kelas industri itu? Jadi, program kelas industri adalah sebuah program di mana sekolah atau SMK bekerja sama dengan industri untuk mensinkronisasikan kurikulum yang ada di sekolah disesuaikan dengan yang ada di industri. Yang kedua yaitu memfokuskan siswa untuk mendalami kompetensi yang dipilihnya. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang ditampilkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.